Salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang mempertemukan kita kembali di tahun yang baru. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amaliyah ibadah salihah kita pada tahun 2024 dengan penerimaan yang terbaik. Allah bimbing kita pada tahun ini pula dengan bimbingannya yang terbaik, sehingga Allah tetapkan pada kita termasuk manusia-manusia dan hamba-hambanya yang rabih, sebagaimana Nabi mengingatkan, man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih. Siapa di antara hamba Allah yang harinya semakin berkualitas ibadahnya, semakin meningkat takwanya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Man kana yaumuhu sawa'an min amsi fahuwa maghbun. Siapa di antara kita hamba Allah yang hari-harinya hanya stuck takwanya, hanya stuck ibadahnya, tidak ada peningkatan, maka dia termasuk orang-orang yang maghbun, termasuk orang-orang yang tercela. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Yang lebih berbahaya lagi, Nabi mengingatkan siapa di antara hamba-hamba Allah yang hari-harinya senantiasa diberi kesempatan, kan tetapi bukan semakin lebih baik, semakin menghilang dari peredaran dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang yang mal'un. Mal'un itu diambil dari akar kata la'anat. Pastinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah tsumma na'udzubillah. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'in tabi'in. Yang mudah-mudahan kita terus istiqamah melanjutkan estafet dakwahnya, menghidupkan segala sunnah-sunnahnya, dan besar harapan salawat yang terucap melalui lisan ini akan menjadi bukti syafaat bagi kita di yaumil qiyamah. Kita awali kajian kita pada siang ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita terus bermohon kepada Allah melalui mukjizat suratul Fatihah yang dibaca, mudah-mudahan menjadi asbab syifa, obat penawar dari setiap penyakit yang diderita baik fisik maupun rohani, sekaligus menjadi nilai pahala dan rahmat bagi mereka yang sudah berkontribusi terhadap masjid ini, yang menginfakkan hartanya, tenaganya, pikirannya, waktunya, pengurus yang sampai saat ini terus khidmat melayani umat, dan jamaah yang terus istiqamah untuk memakmurkannya. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali, yakni kajian tafsir surah Al-Quraisy. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah memahami kenapa Allah sangat memuliakan dari satu suku yang disebut dengan Quraisy, atau satu kabilah yang disebut dengan Qabilatu Quraisy. Karena kalau dilihat dari secara nasab, suku Quraisy ini merupakan nasab yang sangat luar biasa, yang terus menjaga kesucian daripada ketasbihan Allah Subhanahu wa taala. Terutama tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan kebiasaan-kebiasaan daripada suku Quraisy. Akan tetapi nanti di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengalami degradasi tauhid, atau yang kita sebut dengan bid'atut tauhid. Ya, kalau kita suka mendengar istilah kata bid'ah, ternyata dalam bahasan akidah, dalam bahasan ilmu tauhid itu pun juga ada yang dikenal dengan bid'atut tauhid. Ya, bid'atut tauhid itu adalah ketika seseorang diminta untuk menyembah Allah tapi dia berselingkuh dari Allah. Itu yang dinamakan dengan bid'atut tauhid. Ketika dia menyatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah, hanya Allah Subhanahu wa taala, tapi pada proses kenyataannya dia menyembah selain kepada Allah, itu dinamakan dengan bid'atut tauhid. Sebagaimana sejarah mencatat bahwa Quraisy, sekali lagi secara nasab ini merupakan nasab yang mulia, sehingga Allah berikan ketetapan kemuliaan kepada mereka. Akan tetapi bukan berarti ini menjadi
tolok ukur yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau digambarkan, bisa jadi kakeknya itu adalah orang begitu penting. Bisa jadi orang tuanya adalah seorang ulama besar. Akan tetapi tidak bisa menjadi jaminan setelahnya itu juga akan menjadi seorang kiai hebat atau seorang ulama besar. Maka itu yang terjadi pada suku Quraisy. Nah, suku Quraisy ini yang tadinya begitu konsisten menyembah Allah, akan tetapi dalam proses kehidupannya mereka mengalami degradasi tauhid. Sehingga Allah ingatkan di ayat terakhir dari surah Al-Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaklah menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memiliki rumah ini. Apa yang dimaksud? Yaitu Ka'bah, Baitullah. Karena pada kenyataannya banyak sekali kalau kita lihat dari keturunan-keturunan Abdul Muthalib, baik Abu Jahal, kemudian dari keturunan-keturunan yang lainnya, itu pun juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah bukti bahwa tidak ada jaminan bahwa kalau ada kiai, kalau ada kakeknya seorang kiai hebat, itu akan diwariskan kepada cucunya yang akan menjadi kiai hebat. Atau sebaliknya, kalau orang tuanya merupakan ulama hebat, itu akan diwarisi oleh anaknya yang akan menjadi ulama hebat pula. Karena sekali lagi, barometer ketakwaan seseorang itu tergantung. Bahkan sampai Nabi mengatakan, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada yang begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau dari nasab Arab sekalipun, mau dari nasab orang Arab non-Arab sekalipun, yang membedakan di hadapan Allah itu hanyalah ketakwaannya. Ya, maka mudah-mudahan ibadah yang selalu kita dawamkan, yang selalu kita aplikasikan, ini tidak hanya membentuk pribadi kita, akan tetapi justru menjadi manifestasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, li'ilafi Quraisy. Mengapa Allah memberikan satu kemuliaan kepada suku Quraisy? Karena memang satu kebiasaan dari suku Quraisy itu adalah al-ilaf. Al-ilaf ini merupakan predikat yang diberikan kepada mereka-mereka yang konsisten dari ibadahnya kepada Allah. Nah, satu contoh misalkan, surah Al-Quraisy ini terdapat dalam Tartibul Mushaf, itu ada pada urutan setelah surah Al-Fil. Karena menegaskan nanti dalam tragedi surah Al-Fil, ini tidak mungkin orang tidak mengetahuinya. Tidak mungkin yang beragama Islam tidak tahu akan tragedi daripada Ashabul Fil, yang bahkan Allah abadikan dalam surah tersebut. Kalau kita bicara kepada orang-orang Mekah, nggak mungkin di antara orang Mekah tidak tahu tragedi akan yang namanya peristiwa Ashabul Fil atau yang dikenal dengan Amul Fil. Ya, sama seperti halnya orang Indonesia kalau ditanya apakah mengetahui tragedi tsunami 2004, mustahil rasanya tidak mengetahuinya. Pasti banyak di antara mereka yang mengetahuinya. Ini yang terjadi ketika Ashabul Quraisy, ya, yang dinobatkan oleh Allah itu mampu menjaga Ka'bah Baitullah, yang kemudian pada saat itu karena memang konsistensi mereka untuk merawat dan menjaga rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dikala ada seorang raja bernama Abraham ingin membuat salah satu sarana ibadah tandingan yang berada di Yaman, maka di antara sebagian besar orang Quraisy menolaknya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang datang menuju tempat ibadah tersebut yang berada di Yaman, itu mengotori dengan cara membuang air kecil di sana. Bahkan ada juga di antara mereka yang membakarnya. Ini bukan karena kebencian terhadap sarana ibadah yang dibangun, akan tetapi justru karena memang ada suaka politik yang pada saat itu Abraham meminta kepada wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya, terutama wilayah Romawi, kemudian Suriah yang pada saat itu dikuasai oleh Romawi, minta suaka politik agar diberikan kebebasan
agar bisa diberikan kewenangan untuk bisa menguasai wilayah Mekah dan sekitarnya. Maka pada saat itu pula lah akhirnya terdengar isu bahwa salah satu cara untuk menghancurkan penduduk Mekah yaitu dengan cara menghancurkan tempat ibadahnya. Sementara tempat ibadah yang ada di Yaman itu sudah dibangun, yang bahkan tempatnya itu lebih tinggi. Ada beberapa riwayat mengatakan jika kita melihatnya bisa jadi kopiah kita itu miring ya ke belakang. Apa sebab? Karena saking tingginya. Maka pada saat itu pula lah akhirnya terdengar kabar karena tempat ibadah orang-orang Mekah pada umumnya akan dihancurkan, maka mereka begitu benci terhadap perilaku tersebut, akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai. Salah satu diantaranya mengotori tempat ibadah yang sudah dibangun oleh Raja Abraham tersebut. Padahal pada kenyataannya bukan seperti itu. Ya, akhirnya di-blow up lah sebuah pemberitaan oleh Raja Abraham bahwa yang terjadi bukan karena kebencian mereka ya terhadap tempat ibadahnya yang akan dihancurkan, akan tetapi karena mereka benci ada tempat ibadah tandingan selain Ka'bah Baitullah. Nah, inilah salah satu kecerdasan Abraham yang ternyata kalau kita lihat ya pola politiknya beliau itu diadopsi oleh George Bush pada saat menjabat. Ya, bukankah pola pikir beliau mengatakan ketika ingin menghancurkan Irak, bagaimana agar bisa mendapatkan suaka politik dari beberapa negara yang ada di sekitarnya, maka beliau buat isu. Apa di antara isunya? Bahwa Irak ini memiliki senjata pemusnah massal yang ini nanti akan berbahaya pada negara-negara tertentu. Akhirnya mendapat dukungan oleh beberapa negara. Nah, inilah geopolitiknya yang dilakukan oleh George Bush, ternyata memang betul-betul mengadopsi pola pikir politiknya Raja Abraham pada saat itu. Ini salah satu keunikan ayat Al-Quran yang ternyata ketika berbicara dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, itu tidak lepas bahwa berbicara ayat-ayatnya terkait masa-masa orang-orang terdahulu, cuma dengan masa yang berbeda, dengan pelaku pula yang berbeda. Nah, tapi kalau kita lihat, inilah salah satu di antara mukjizat ayat-ayat Al-Quran. Kalau berbicara tentang politik, sebetulnya Al-Kafiru, Al-Fil dan Al-Quraisy ini sudah menjadi salah satu ukuran bagi mereka yang ingin sukses dalam dunia perpolitikan. Kemudian akhirnya terdengar bahwa informasi tempat ibadah yang dibangun oleh Raja Abraham ini dikotori, maka ia minta bantuan bala tentara dari sekian banyak yang mendukungnya, terutama Romawi, kemudian Suriah, yang ternyata dari sekian banyak pasukan yang ada itu terdapat diantaranya adalah Ashabul Fil, pasukan bergajah. Beberapa riwayat mengatakan, ada yang mengatakan 1 ekor gajah, ada pula yang mengatakan sekitar 8 ekor gajah, tapi 1 yang besar, selebihnya itu adalah bala tentara yang berjeniskan manusia. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, ya, yang penting kita ambil kisahnya, bahwa kenyataan ada seekor gajah, ada pasukan bergajah yang diungkapkan dalam surah Al-Fil. Karena surah Al-Fil dengan surah Al-Quraisy itu satu kesatuan. Ya, dari kisahnya, kemudian juga dari surah Al-Fil itu pun juga ada korelasi pada surah sebelumnya yang kita kenal dengan surah Al-Humazzah. Mengapa kok terjadi penguasaan ya terhadap wilayah Mekah? Karena memang Raja Abraham ini kebiasaannya adalah alladzi jama'a mala wa 'addada. Ya, ingin mengumpulkan harta kekayaan mereka, bukan hanya dalam urusan bentuk barang, akan tetapi bentuk-bentuk wilayah ingin dikuasai. Makanya dalam Islam itu ada istilah kata futuhat. Mungkin kalau dalam bahasa mereka yang kita kenal adalah ekspansi. Ada ekspansi beberapa wilayah yang kemudian dikuasai oleh mereka, salah satu diantaranya adalah wilayah Mekah dan sekitarnya. Karena memang sangat potensi sekali dilihat oleh beberapa orang-orang Yaman pada saat itu. Kalaulah Mekah ini dikuasai, maka ini akan menjadi pelabuhan yang sangat luar biasa.
Itu dari kebiasaan mereka yang diungkapkan dalam surah Al-Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-shayf, karena kebiasaan mereka selalu melakukan transaksi ekspor impor. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara garis besar sama-sama kita akan mengkaji dua surah ini yang bersamaan. Jika kita lihat dalam surah Al-Quraisy, sekali lagi Allah memuliakan secara nasabnya. Tapi kalau kita lihat dari surah Al-Fil, kenapa Allah memuliakan suku Quraisy? Karena suku Quraisy itu diberi kewenangan mutlak untuk bisa menjaga Ka'bah dan sekitarnya. Artinya kalau kita menyebutnya, dialah juru kuncinya. Kalau orang Jawa menyebutnya, dialah kuncennya wilayah Mekah. Maka itulah salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada suku Quraisy. Yang kedua, suku Quraisy itu sangat dimuliakan oleh Allah karena memiliki kebiasaan. Karena di wilayah Mekah dan sekitarnya, sebagaimana pada umumnya kita ketahui, prosesi ibadah haji itu bukanlah ibadah yang diserukan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim diminta oleh Allah, wa'atim bil haji atuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik, agar menyerukan ada ibadah yang harus ditunaikan di tempat ini. Ketika Nabi Ibrahim sudah membangun semuanya dengan sempurna, baik Ka'bah Baitullah, Hijr Ismail yang dibangun oleh putranya beliau dan yang lainnya, bahwa Allah minta agar diserukan, agar manusia itu beribadah ke tempat itu. Yang kemudian pada saat itulah Nabi Ibrahim bingung bagaimana cara mempublikasikannya, sementara pada saat itu belum ada alat komunikasi dengan kecanggihan saat ini, baik itu dengan metode WhatsApp, baik itu dengan metode apapun. Ya, ternyata ayat ini memberikan pesan kepada Nabi Ibrahim bahwa tugasmu itu hanya menyampaikan. Terkait nanti mereka sampai ke sini atau tidak, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini kita juga bisa mengambil atau bisa menarik kesimpulan bahwa tugas kita ini hanya menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya ada di antara mereka yang menerima, ada di antara mereka yang menolak, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Nabi Muhammad SAW diingatkan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ketika Nabi Muhammad berharap penuh kepada pamannya Abu Thalib agar bisa masuk Islam, tapi Nabi diingatkan bahwa sesungguhnya engkau ini hanya bisa menyampaikan, wa ma arsalnaka illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Terkait nanti apa yang kau sampaikan itu bisa diterima, bisa direspon, atau direspon dengan cara yang tidak baik, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hanya melihat dari hasil usahanya, Bapak Ibu, bukan ukuran daripada Allah itu hanya melihat dari ikhtiarnya, bukan dari hasil daripada ikhtiarnya itu. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Karena pada kenyataannya nanti Allah akan melihat bagaimana proses ikhtiar itu berjalan, bukan dari hasil ikhtiar yang sudah bisa dicapainya. Maka inilah menjadi poin penting dakwah kita, bahwa apa yang pernah disampaikan Allah kepada Nabi Ibrahim, apa yang pernah sampaikan Allah kepada Nabi Muhammad, pada kenyataannya sama. Tugas kita itu hanyalah untuk menjalankan semua perintah Allah. Terkait hasil itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam ini sudah mampu mengajak orang untuk menunaikan ibadah haji, namun banyak di antara mereka yang akhirnya menyimpang, sebagaimana ayat 200 dari surah Al-Baqarah. Kita lihat saja bagaimana prosesi ibadah tawaf mereka. Ada di antara mereka yang mengatakan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka menegaskan bahwa berikan kebahagiaan dunia bagi kami, tapi mereka tidak pernah yakin akan adanya konsep akhirat. Karena mereka meyakini bahwa orang kalau sudah meninggal selesai perkaranya. Tapi ada pula di antara mereka yang meyakini di ayat 201-nya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ada di antara mereka yang minta agar hidup dunianya bahagia dan kelak di akhiratnya pun juga mengalami kebahagiaan. Itu salah satu ibadah yang ternyata sekali lagi bahwa bukan berasal dari Nabi Muhammad saja, tapi berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kalau kita lihat ibadah yang sudah terjalin dibina oleh Nabi Ibrahim sampai pada fasenya Abdullah atau pada fasenya Nabi Muhammad SAW, berapa banyak di antaranya orang-orang yang harus berangkat ke sana. Bahkan termasuk sampai saat ini pun juga kita yang cukup jauh jaraknya itu akan menunaikan ibadah di satu tempat tersebut. Karena ibadah itu adalah terbatas oleh waktu dan tempat. Ya, jadi ada syariat yang memang dibatasi oleh waktu dan tempat. Salah satu diantaranya ibadah Ramadan, ibadah haji, yaitu dibatasi oleh waktu dan tempat. Nah maka suku Quraisy ini berinisiatif bagaimana mereka yang datang dari beberapa penjuru itu dimuliakan selayaknya tamu yang berkunjung ke rumah. Karena banyak beberapa riwayat hadis yang mengungkapkan ukuran keimanan seseorang itu adalah ketika dihadirkan seorang tamu di rumahnya. Kalau ada di antara mereka yang betul-betul memuliakan tamu, maka ini ukuran keimanan seseorang. Tapi kalau ada di antara mereka yang hadirnya tamu tidak dimuliakan, maka ini juga menjadi barometer keimanan seseorang. Ya, karena Nabi mengatakan bahwa ukuran keimanan seseorang itu bagaimana diukur ketika dia menerima fal yukrim dhaifahu, ketika dia memuliakan tamunya. Tapi bukan semestinya ketika mau datang tamu kemudian kita membersihkan lebih dulu tempatnya, atau kita mempersiapkan jamuan-jamuan hidangannya. Bukan kita melakukan hal tersebut karena memang ada tamu yang akan datang, akan tetapi kita melakukan hal tersebut karena memang itu ukuran keimanan kita kepada Allah. Karena hadisnya bunyinya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, muliakan tamunya. Jadi layaknya orang mau berkunjung ke rumah atau bertamu mau ke rumah kemudian kita baru siapkan, tidak. Akan tapi kita mempersiapkan bukan karena tamunya mau datang, tapi karena memang kadar keimanan kita yang diikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya nanti tamunya tidak datang atau tidak jadi datang atau batal datang, maka bisa kita pastikan tidak ada penyesalan di dalamnya. Sebab berapa banyak orang yang sudah mempersiapkan, akan tapi tamunya nggak datang atau batal tamunya untuk hadir sehingga penyesalan yang hadir. Ya, bahkan banyak beberapa riwayat-riwayat sekali lagi yang menegaskan bahwa memuliakan tamu itu ukuran dari keimanan. Nah, kebiasaan orang Quraisy itu salah satu diantaranya adalah memuliakan tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak di antara mereka yang kemudian hadir, mereka dipersiapkan ada yang namanya as-sar'i. Ya, jadi mereka membuat adonan-adonan roti kemudian dibagi-bagikan kepada tamu-tamu yang akan menunaikan ibadah haji. Makanya dulu di beberapa kios-kios di samping Mekah itu ada yang namanya mahbazus sar'i. Mahbazus sar'i itu adalah pertokoan roti. Ya, kalau sekarang di Indonesia udah berubah jadi sar'i roti itu, Pak. Itu mahbazus sar'i. Jadi tempat pertokoan roti khusus untuk disiapkan bagi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diinisiasi oleh suku Quraisy. Makanya suku Quraisy itu sangat dimuliakan oleh Allah karena memang sangat menghormati tamu. Dan itu masih dilestarikan kalau bagi mereka yang merasa suku Quraisy. Makanya tidak heran kalau di antara Bapak Ibu yang berkunjung ke Mekah, baik menunaikan ibadah umroh atau hajinya, kita perhatikan, kadang ada di antara mereka yang peduli memberikan makanan, terutama di hari Senin dan Kamis itu menjelang berbuka, mereka akan berbagi. Ya, kalau kita tanya, ya anta min bani Quraisy, min banu Quraisy, mereka tegas mengatakan, ha hiya, ini adalah salah satu kebiasaan kami, ha hiya min adatina. Ya, itu adalah kebiasaan kami karena kami min bani Quraisy. Ya, jadi ada beberapa yang suka bagi-bagi makanan itu di wilayah Mekah maupun Madinah, itu ternyata memang masih korelasi dengan nasabnya Quraisy.
Nah, ini salah satu kemuliaan yang Allah sematkan kepada mereka karena mereka memuliakan tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibunyikan di ayat pertama dari surah Al-Quraisy, li'ila fi Quraisy, merupakan kebiasaan daripada suku Quraisy. Kebiasaan mereka menjamu tamu dengan begitu mulianya. Kedua, kebiasaan mereka karena punya transaksi ekspor impor, melakukan transaksi ekspor impor sehingga mereka harus melakukan perjalanan yang memiliki tujuan, itu disebut dengan rihlah. Maka di ayat kedua Allah menyebutkan ila fihim rihlatasyita wassaif. Kebiasaan mereka melakukan perjalanan yang memiliki tujuan-tujuan tertentu, sampai ada beberapa barang dari Persia mereka ambil, kemudian mereka dagangkan di Sin, di Cina mereka ambil, kemudian mereka dagangkan di beberapa wilayah-wilayah yang di luar Cina. Inilah salah satu kebiasaan-kebiasaan mereka. Sehingga Allah itu menilai, kalaulah Islam ini diturunkan di salah satu suku Quraisy dan dikembangkan oleh mereka, maka rasanya mustahil Islam ini tidak akan berpatri kepada kota tersebut. Tapi Islam ini bisa menyebar luas sampai ke seantero jagat. Nah, terbukti bahwa Nabi kita ini diutus min Bani Quraisy dan beliau membawa risalah, misinya adalah kalam-kalam Allah, sehingga kebiasaan dari mereka yang suka rihlah, transit ke beberapa wilayah, ini bukan hanya saja memberikan dagangan, ya, melayani dagangan, akan tetapi justru punya misi tertentu bagaimana Islam ini bisa disebarluaskan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kalau kita lihat sejarah Islam saja yang masuk ke Nusantara, ya ini ternyata ditelusuri dari surah Al-Quraisy itu bukan pada abad ke-7, juga bukan pada abad ke-13. Ya, kalau kita lihat ada beberapa artefak-artefak yang meyakinkan kita, baik ada artefaknya Khalifah binti Maimun, misalkan Fatimah binti Maimun, ditambah lagi dengan perjalanan rihlahnya sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kemudian diyakinkan bahwa untuk mengawetkan jenazah pada saat itu, maka beliau akan mencari yang namanya kafuran min barus. Ini salah satu di antara artikel-artikel yang kami dapatkan, akan tetapi ini belum dibuktikan secara artefak. Ya, ini bisa jadi kalau ada yang kemudian merisetnya kembali, ya bisa jadi ini akan menjadi satu disiplin ilmu, ya, yang akan menjadi pembuktian bahwa nilai-nilai sejarah masuknya Islam ke Nusantara itu bukan hanya dari Gujarat Arab yang pada abad ke-13 saja, akan tapi justru bisa di abad-abad sebelumnya, terutama di zamannya sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Dari kebiasaan mereka seperti itu, akan tetapi justru dalam proses peribadatan mereka ada yang menyimpang. Makanya Allah minta falyabudu rabb hadzal bait. Ya, maka tadi kami sampaikan di mukadimah, bukan berarti ketika nasab kakeknya itu baik, itu bisa diwariskan kepada anak dan cucunya. Dan terbukti suku Quraisy ini walaupun baik, akan tetapi bukan menjadi tolok ukur paling takwa. Toh ada di antara mereka yang akhirnya menyimpang secara peribadatan. Bagaimana Abu Jahal itu menyimpang secara peribadatan. Makanya Allah minta falyabudu rabb hadzal bait. Ya, apa sebab? Karena dalam urusan kesyirikan Allah itu nggak bisa mentolerir. Bahkan dalam hadis qudsi Allah sampaikan, aku ini sangat maha pencemburu kalau ada di antara hamba-hambaku yang berbuat kesyirikan. Kalau bahasa terjemahan saya, syirik itu adalah perselingkuhan, Bapak Ibu. Apa sebab? Karena tidak bisa ditolerir. Jika seseorang itu melakukan kejahatan, baik bentuknya perzinahan melalui alat kehormatannya, kemudian dia bertobat, maka Allah akan ampuni. Seseorang berbuat pembunuhan dengan tangannya, kemudian dia bertobat, maka Allah akan ampuni. Seseorang berbuat kezoliman dengan kakinya, kemudian dia bertobat, Allah akan ampuni. Tapi kalau seseorang itu berbuat kesyirikan, itu dimensinya adalah dimensi hati. Layaknya dimensi hati itu sulit untuk berubah.
Nah, maka nggak bisa ditolerir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persis seperti halnya kalau saya ilustrasikan, ada seorang anak laki-laki, anak muda yang sangat jatuh cinta kepada seorang gadis, yang kemudian anak gadis itu menyatakan tegas, kalaulah tidak ada wanita yang menjadi tautan hatimu dan hanya aku, maka nikahi aku tapi tidak untuk hatiku. Maka otomatis anak laki-laki ini akan berpikir dua kali, mustahil saya akan nikahi. Apa sebab? Karena hatinya tidak untuk saya. Nah, begitulah Allah konsekuensinya kalau sudah berbuat kesyirikan di antara hambanya, Maha Pencemburu. Maka Allah minta falyabudu rabb hadzal bait. Yang seperti apa yang Tuhan yang disembah? Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang mana sudah memberikan nikmat begitu besar kepada suku Quraisy. Apa itu? Alladzi at'amahum min ju'. Mereka dibebaskan dari rasa lapar karena sangat melimpah, ya, terutama makanan-makanan di wilayah-wilayah mereka, sekalipun mereka tidak punya yang namanya cocok tanam, tapi kenapa banyak buah-buahan yang masuk ke wilayah mereka. Ini salah satu bukti nikmat Allah yang luar biasa. Mereka dibebaskan dari segala bentuk-bentuk kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan bahkan Allah lindungi mereka dari segala bentuk-bentuk kejahatan. Terbukti ketika ada Raja Abraham dengan pasukan bergajahnya ingin menghancurkan, ternyata Allah lindungi mereka dan Allah selamatkan mereka. Ini adalah bukti wa amanahum min khauf. Maka Allah cuma minta dari dua nikmat yang besar itu, wahai suku Quraisy, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ayat ini kalau dilihat dari tinjauan geopolitik ini sangat luar biasa, sebab ukuran kesuksesan sebuah negara itu adalah dua patokannya. Alladzi at'amahum min ju', itu memiliki sistem keadilan yang merata. Kalau kita lihat tafsirkan dari ayat ini bahwa tidak ada yang namanya kelaparan dimanapun, dan ini sudah bagian daripada salah satu pondasi disebut negara itu sukses, bahwa sistem keadilan yang merata. Wa amanahum min khauf, ya, artinya tidak mungkin ada supremasi hukum yang tidak kuat. Maka kalau dia memiliki supremasi hukum yang kuat, maka otomatis negara ini bisa dikategorikan sebagai negara maju. Maka mudah-mudahan landasan dari dua ini bisa dibangun oleh para founding father kita, bisa dibangun oleh para pemimpin-pemimpin kita. Yang mudah-mudahan negeri kita pun juga ketika merujuk kepada apapun yang dibahas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayatnya, ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, jadi secara kesimpulan bahwa sekali lagi Allah memuliakan suku Quraisy, tapi bukan berarti menjadi barometer mereka paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa itu adalah ketika mereka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlaku humanisme, sistem keadilannya merata, dan juga wa amanahum min khauf, dan menjaga keamanan, ya, tidak terjadi yang polemik apapun. Inilah salah satu di antara barometer kesuksesan bagi sebuah wilayah, bagi sebuah teritorial tertentu. Mudah-mudahan surah Al-Quraisy sekali lagi akan menjadi refleksi bagi kita. Baik, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.